Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat kesempatan, juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, guna kami mengumpulkan Bapak Ibu untuk mengadakan yaitu pengimbasan pelajaran mendalam yang kami dapat pada pelatihan pada hari kemarin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adapun di dalam pelajaran pembelajaran mendalam ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip kesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan atau mengembirakan. Jadi pertama-tama yaitu kita harus mempunyai kesadaran terlebih dahulu. Itu yang pokok utama daripada kita sebagai guru. Kita itu harus menyadari bagaimana cara kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu mengajar, mengasuh, dan mendidik siswa. Jadi di situ kesadaran kita sebagai guru yaitu harus kita mengoreksi diri kita dulu terlebih dahulu. Apakah kita dalam sebagai guru sudah sesuai dengan aturan yang ada? Terutama pertama-tama yang akan kita bahas yaitu kesadaran kita dalam datang, yaitu tepat waktu. Nah, di sini tepat waktu sesuai dengan yang ada di jadwal Bapak Ibu, yaitu jam 7.30 kita sudah mulai belajar. Jadi kita sebagai guru sebelum dari jam 7.30 kita sudah ada di dalam kelas. Dan juga kita sebagai guru jangan sampai siswa itu sudah ada dalam kelas, kita masih ada di luar. Itu adalah kesadaran kita sebagai guru, sebab Bapak Ibu perlu ketahui, kita sebagai guru ini adalah tujuan utama kita. Jadi kita harus menyesuaikan apapun istilah, kalau kita yang lebih simpelnya, inilah adalah sekolah ini adalah rumah kita. Adalah istilah itu tempat kita mencari nafkah adalah di sekolah. Jadi kerjaan yang lain ataupun yang luar daripada kegiatan kita di sekolah itu di nomor 2 kan. Jadi untuk ke sekolah itu adalah yang utama. Itu adalah sebagai kesadaran kita sebagai guru. Dan jangan juga kita menyalahkan siswa itu kalau seandainya begitu di akhir tahun atau akhir pelajaran siswa itu tidak bisa apa-apa. Nah, di sini letak kita sebagai guru itu, Bapak Ibu, kita harus mengoreksi diri kita itu. Apa kesalahan kita? Apa yang kurang yang kita berikan kepada siswa? Mengapa siswa itu akhir daripada pelajaran mereka itu masih belum bisa? Ini adalah tugas kita sebagai guru untuk memberikan yang terbaik bagi siswa. Dengan adanya kita sekarang ini, Bapak Ibu dituntut yang guru yang telah profesional ataupun guru yang telah bersertifikasi. Itu setidaknya kita itu harus mencari jalan bagaimanapun caranya untuk yang namanya siswa yang belum bisa tadi supaya menjadi bisa, ataupun siswa yang belum mampu, yang namanya terutama di yang kita kendala kemarin pada tahun yang kemarin, yaitu di rapat pendidikan, yaitu literasi dan numerasi. Berarti mereka itu mengenai membaca dan berhitung yang mereka itu belum mereka menguasai. Nah, disinilah letak kita sebagai guru, tanggung jawab sebagai guru, kita cari di mana siswa ataupun siswa mana yang belum bisa membaca, siswa mana yang belum mahir matematika, itu harus kita olah siswa ini. Bagaimana cara kita? Kita harus mencari ataupun menggali dari manapun sumbernya supaya siswa itu bisa membaca dan berhitung
seperti yang telah kita harapkan. Alhamdulillah kita dengan adanya mungkin kerjasama kita pada tahun kemarin dan akhirnya rapot kita menjadi lebih baik. Itu adalah yang berkesadaran. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah bermakna. Nah, di sini bermakna dalam arti kaca, kita itu mengajar dengan siswa itu yang bermakna. Berarti siswa itu setiap apa yang kita berikan kepada siswa itu mereka itu menerima, terus mereka itu bisa menerima apa yang kita berikan tersebut, dan mereka itu akan membawa pulang hasil daripada yang kita berikan. Contohnya kalau kita memberikan pelajaran pada siswa, nah pertama-tama kita jelaskan dulu kepada siswa, terus setelah kita jelaskan, kita tanya kepada siswa itu apakah ada yang belum bisa ataupun mengerti semua, terus yang belum bisa itu di mana. Nah, terus langsung kita, kalau mereka tidak ada yang bertanya, maksud kami, dan kita ajukan kepada siswa untuk diadakan yaitu latihan. Kalaupun mereka sudah bisa semua, kita lanjutkan dengan latihan. Setelah itu kita lihat hasil daripada yang kita berikan itu. Apakah mereka yang kita berikan itu mereka sudah dicerna ataupun mereka menerima apa yang kita berikan kepada siswa itu. Itu bisa kita lihat daripada hasil daripada kita itu mengadakan latihan tadi. Nah, jadi setiap yang kita berikan itu jangan cuma terpaku di dalam buku. Sebab siswa itu biasanya Bapak Ibu, mereka itu menerima apa yang kita berikan itu apabila mereka itu kita ajak, mereka itu baik itu dengan alat peraga yang langsung ataupun alat peraga yang kita buat, mereka itu nantinya bisa menerima apa yang kita berikan. Contoh Bapak Ibu, kalau kita memberikan contoh daripada pelajaran IPA, kalau mereka itu kita besok kita pelajaran IPA, nantinya kalau pelajaran ini kita meneliti yaitu tentang ini kelas tinggi barangkali ya, kelas 4, 5, dan 6, yaitu akar serabut, akar tunjang. Nah, di sini siswa itu kita suruh mereka itu membawa ataupun jagung, padi, boleh serai, ataupun nanti anak bibit mangga, rambutan. Nah, di sini anak-anak itu kita bedakan. Di sini, nah ini contoh daripada yang akar serabut, sedangkan di sini adalah akar tunjang. Nah, di sini dapat kita lihat anak-anak, kalau akar serabutnya daunnya beda dak sama akar tunjang. Nah, di situ anak itu nantinya begitu pulang mereka tuh melihat, oh ini kalau kami tadi belajar ini serai ini berarti ini akarnya serabut sebab daunnya agak manjang. Nah itu, sedangkan kalau rambutan ini daunnya pendek berarti mereka ini termasuk golongan akar tunjang. Jadi itu dengan adanya alat peraga Bapak Ibu, itu adalah salah satu mendukung daripada pembelajaran yang akan kita berikan. Dan juga sekaligus dapat menyenangkan dalam pelajaran yang kita berikan. Contoh juga kalau matematika. Matematika itu walaupun sederhana mungkin, kita ajak siswa keluar, kita suruh cari batu ataupun daun, sekaligus itu Bapak Ibu dapat membersihkan halaman. Nah, coba cari daun di luar, kita ambil lidi, terus ditusuk-tusuk ini, hitung sampai yang paling banyak itu yang paling pintar. Jadi kita sebagai cuman umpan balik bentong supaya mereka bersemangat. Mereka itu harus dihitung. Jadi kalau mereka kita suruh keluar, itu anak kelas bawah itu biasanya suruh keluar, nah ambil tontot batu ataupun tontot daun mati, bawa ke depan ibu, suruh hitung. Untuk belajar mereka menghitung. Jadi
Sekaligus mereka keluar dengan berhitung, kita sudah 2 Bapak Ibu dapat untuk pembersihan daripada ruangan sekolah, lingkungan sekolah, dan juga mereka dapat juga menghitung. Bapak Ibu, belajar itu tidak terpaku hanya di dalam kelas. Anak-anak itu boleh diajak keluar ataupun bila perlu meneliti, belajar meneliti daripada lingkungan. Coba anak-anak, kita dalam sekolah kita nih, seandainya di sekolah kita diajak keluar. Kalau bagusnya nak sekolah kita kan nih tunjuk suara anak bagusnya. Kita ajak anak-anak itu supaya mereka itu juga dapat mengembirakan dan juga belajarnya tadi menjadi nyaman. Mereka itu apalagi itu di dalam ruangan seperti yang telah kami sampaikan dulu, supaya di dalam setiap kelas itu setidaknya mereka itu begitu betah di dalam kelas, terus mereka nyaman apa yang telah kita berikan. Kita sebagai guru Bapak Ibu, jangan anak itu terlalu diktator untuk kita waktu mengajar. Jangan aja anak itu harus bisa, itu jangan, sebab itu memaksakan mereka. Ajak mereka itu secara perlahan dengan cara kita dekati ataupun dengan cara kita mengajar siswa itu jangan terlalu monoton. Jadi siswa itu melekatnya kalau kita ajak mereka itu belajar itu dengan secara menyenangkan ataupun bergembira, mereka itu setidaknya mereka tidak belajar dengan bosan dengan kita. Jadi kita itu jangan hanya datang masuk kelas, buka buku, tulis latihan, dan itu juga jangan selalu banyak kita itu menceramahi siswa ataupun siswa itu kita ultimatum, coba yang tidak baca Mace, coba yang ini, coba yang itu. Siswa itu jangan selalu dikucilkan walaupun mereka itu belum bisa. Jadi mereka itu kalaupun mereka belum bisa, panggil mereka itu, kita ajak. Caranya bagaimana? Itu adalah salah satu daripada pelajaran kita menyenangkan. Jadi anak itu, Bapak Ibu, kita itu setidaknya pelajaran itu bukan kita mengejar target, tetapi kita itu setidaknya supaya mereka itu, sebab yang dituntut daripada kita sekolah dasar ini cuman membaca dan berhitung. Selebihnya untuk sekolah yang lebih lanjutnya. Kalaupun dari bawah, dari SD mereka tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung, bagaimana mereka untuk mempelajari apa yang ada di luar. Jadi yang paling utama kita daripada SD ini adalah membaca. Jadi ini ada harapan kami Bapak Ibu, supaya untuk lebih lanjutnya lagi kita, jadi Bapak Ibu, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa yang kami dapat ini dapat kami berikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga bisa untuk menerapkannya, setidaknya walaupun tidak sekaligus, kita secara bertahap itu akan kita lakukan. Itu besar harapan kami sebagai kepala sekolah, mengharapkan itu yang terbaik untuk sekolah kita, terutama di SD Negeri 05 Tanjung Raja. Jadi mungkin itu hanya yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.